Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini, kami akan menyajikan rekaman Zoom meeting yang membahas modul profesional akidah akhlak pada program pendidikan profesi guru PPG Transformatif. Pada video ini kami akan menyajikan topik 2 yang membahas tentang Asmaul Husna. Semoga sajian kami nanti bisa dimanfaatkan untuk persiapan menghadapi ujian pengetahuan yang sebentar lagi digelar. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali di hari kedua ini untuk melaksanakan kegiatan pendalaman materi pada aspek profesional akidah akhlak. Yang hari ini sudah memasuki topik kedua. Topik kedua kita bicarakan tentang Asmaul Husna. Selanjutnya salawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah SAW, kita akan mudah diingat oleh Rasulullah. Dan pada saatnya nanti ketika syafaat dibutuhkan, tidak semua orang, tidak semua pihak yang bisa memberi syafaat kecuali syafaat Rasulullah SAW. Dan ketika syafaat itu kita harapkan, maka kita bisa mendapatkan syafaat itu lewat salawat-salawat yang kita panjatkan setiap waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mahasiswa PPG batch 4 kelas Akidah Akhlak tahun 2025 yang selalu sehat walafiat, memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk dapat menyelesaikan 45 hari krusial ini, Pak. 45 hari masa pelaksanaan PPG kita. Semoga bisa selesai dengan baik. Semoga semuanya bisa lulus dalam pelaksanaan PPG ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan membahas hari ini berkenaan dengan Asmaul Husna. Sesuai dengan modul yang sudah kita dapatkan, maka saya susunlah pembahasan ini berdasarkan struktur yang terdapat di dalam modul yang dibagikan kepada kita semua. Termasuk Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu tentu sudah ada modul. Modulnya harap dibaca ya Bapak Ibu. Jangan sampai hanya terletak aja, karena ini bagian dari upaya kita untuk mempertajam pisau kita menghadapi UP nanti, ujian pengetahuan. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai dari pengertian dulu. Definisi secara bahasa. Secara bahasa, kata Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Ada Asmaul dan ada ismun ya, yang berarti nama-nama. Sedangkan kata husna itu bentuk plural dari kata hasan. Husna itu bentuk jamak dari kata hasan, yang berarti terbaik. Kalau kita gandeng, maka kata Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik. Nama-nama paling indah yang mencerminkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat pengertiannya secara epistemologi merujuk pada
bahwa Asmaul Husna itu merujuk pada 99 nama Allah yang terbaik, yang mencerminkan sifat-sifat Allah yang mulia, yang agung dan sempurna. Nama-nama tersebut mengandung makna yang sangat dalam tentang berbagai aspek kekuasaan, kebesaran, rahmat, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna itu adalah 99 nama-nama Allah yang terbaik, yang menggambarkan tentang kedalaman aspek kekuasaan, aspek kebesaran, aspek rahmat, dan aspek keadilan Allah. Baik Bapak Ibu, dalam Al-Quran dan hadis, Asmaul Husna dijelaskan sebagai nama-nama yang dapat digunakan oleh umat Islam dalam berdoa, berzikir, dan beribadah lainnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, berzikir, dan beribadah, kita dapat menggunakan Asmaul Husna ini. Khususnya dalam doa, itu akan lebih, semalam juga sudah kita sampaikan, bahwa doa yang kita panjatkan itu akan lebih mustajab ketika saat kita menggunakan maksud doa dengan Asmaul Husna yang tepat. Semalam kita contohkan, ketika kita berdoa untuk mendapatkan rezeki, maka kita gunakan nama Allah yang berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan kemuliaan Allah untuk menurunkan rezeki kepada umat manusia. Kita masuk pada bagian kedua tentang konsep dan teori Asmaul Husna. Kita bahas peta konsep. Ini peta konsep yang ada di Asmaul Husna, Bapak Ibu. Jadi Asmaul Husna itu kita kaji dalam 4 sisi ya. Pertama, nama yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nanti akan kita sajikan apa saja nama yang menunjukkan kekuasaan Allah. Lalu yang kedua, nama yang menunjukkan kebijaksanaan Allah. Nanti akan kita tunjukkan pula nanti apa saja nama-nama Asmaul Husna yang berhubungan dengan kebijaksanaan Allah. Kemudian nama-nama yang merujuk pada kasih sayang Allah. Nanti akan kita beritahu Asmaul Husna mana saja yang masuk ke dalam kasih sayang Allah. Kemudian yang keempat, nama-nama Allah yang menunjukkan tentang keunikan Allah. Nanti kita akan beritahu pula apa saja nama-nama Allah, Asmaul Husna yang berhubungan dengan keunikan Allah. 4 kategori ya Pak ya. Nama yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah itu nanti menggambarkan bagaimana Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik di langit dan di bumi dan di seluruh hamparan yang terdapat di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menunjukkan kebijaksanaan. Menunjukkan kebijaksanaan ini berhubungan dengan nama-nama yang mencerminkan bagaimana Allah menjalankan ciptaannya dengan penuh kehendak yang bijak, adil, dan sempurna. Nanti Asmaul Husnanya akan kita munculkan di akhir nanti. Yang ketiga, nama-nama Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah itu sendiri. Yaitu nama-nama yang mengajarkan umat Islam untuk merasakan dan bersyukur atas kasih sayang Allah yang tak terbatas, serta untuk meneladani sifat kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nama-nama yang menunjukkan keunikan Allah, yaitu nama-nama yang mengajarkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada bandingannya dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Nanti Asmaul Husna yang berhubungan dengan keunikan-keunikan itu nanti akan kita sampaikan. Kita bicarakan tentang konsep Asmaul Husna. Konsep Asmaul Husna, ruang lingkup Asmaul Husna meliputi pemahaman tentang 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang agung.
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nama-nama tersebut dapat meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak umat Islam. Dengan memahami nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu, nanti kita akan meneladaninya untuk meningkatkan keimanan. Bagaimana kajian Asmaul Husna itu nanti pada akhirnya akan meningkatkan keimanan kita dan memperbaiki akhlak kita, akhlak umat Islam. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Dengan mengenal, menghafal, dan mengamalkan Asmaul Husna, umat Islam diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Bapak Ibu, dari kalimat ini kita dapat menangkap bahwa Asmaul Husna itu 3 bagiannya. Pertama, kita mengenal dulu. Mengenal hakikat dari masing-masing nama dari 99 nama itu. Ar-Rahman, apa hakikatnya? Ar-Rahim, apa hakikatnya? Al-Quddus, apa hakikatnya? Kita kenal dulu dengan hakikatnya, lalu kita hafalkan yang 99, dan yang paling penting itu tidak hanya sekedar mengenal dan menghafal saja, tapi lebih dari itu kita mengamalkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti dengan implementasi dari Asmaul Husna itu kita menjadi Muslim yang kafah nanti. Konsep Asmaul Husna yang berikutnya, pertama, nama-nama yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah bagian dari Asmaul Husna, 99 nama Allah yang mencerminkan sifat Allah yang berhubungan dengan kekuasaannya yang mutlak. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak dan tak terbatas ya Bapak Ibu. Mutlak itu tidak ada orang yang bisa menandinginya. Tak terbatas itu tidak ada orang yang mampu melakukan dengan kekuatan seperti itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menyabdakan bahwa sampai-sampai satu daun yang jatuh di rimba belantara wajib dalam kekuasaan Allah dan tidak luput dari pengetahuan Allah. Begitu tak terbatasnya kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nama-nama ini menggambarkan bagaimana Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di dalam kehidupan makhluknya. Apapun itu, meskipun di dalam batu hitam terdapat biji hitam yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tapi Allah bisa melihatnya. Itulah kendali penuh atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang menunjukkan kebijaksanaan Allah, yang merupakan bagian dari Asmaul Husna yang menggambarkan sifat Allah yang maha bijaksana dalam segala keputusan dan tindakannya. Kebijaksanaan Allah menunjukkan bahwa segala yang dilakukan oleh Allah memiliki tujuan yang baik dan penuh hikmah. Termasuk bencana yang sedang terjadi hari ini, itu adalah perbuatan baik Allah dan penuh hikmah dari Allah. Meskipun bencana itu tidak diinginkan oleh manusia, meskipun bencana itu tidak disukai oleh manusia, tapi dalam pandangan Allah pasti ada tujuan baik di balik sebuah peristiwa. Pasti ada hikmah yang ada di balik sebuah peristiwa. Nah, meskipun terkadang kita sebagai makhluk tidak menyadari, dan bahkan ketika kita ditimpa musibah, kita kadang-kadang berburuk sangka pada Allah. Padahal ternyata di balik sebuah peristiwa itu ada hikmah yang tak terduga yang dimaksud oleh Allah di balik peristiwa itu. Yang ketiga,
Nama-nama Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang menunjukkan kasih sayang Allah adalah bagian dari Asmaul Husna yang mencerminkan sifat Allah yang penuh cinta, kasih sayang dan kelembutan terhadap seluruh makhluknya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan kasih sayangnya mencakup semua aspek kehidupan dari memberi nikmat hingga memberikan maaf atas dosa-dosa hambanya. Bapak dan Ibu, mahasiswa PPG semuanya, kalau bicara tentang kemahakasihan Allah, kemahapenyayangan Allah, sungguh sebagai satu yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita anggap sepele, bahwa kemahakasihan Allah dan maha penyayangnya Allah itu meliputi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Contoh saja, cicak yang berada di dinding itu tetap saja dapat makan dan makanannya adalah nyamuk yang terbang. Sementara kalau kita pikir-pikir, nyamuk yang terbang itu memiliki sisi ruang yang sangat luas ini. Tapi kenapa cicak bisa dapat makan? Kemahakasihan Allah itu akan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Dan keterjaminan rezeki itu sudah ada dalam catatan di Lauhul Mahfuznya Allah itu sudah jelas. Bahwa kita hari ini dapat rezeki, bahwa cicak dapat rezeki, bahwa burung camar dapat rezeki, dan itu sudah diatur oleh Allah semuanya lewat kemahakasihan dan kemahapenyayangan Allah. Baik Bapak Ibu, yang keempat adalah nama-nama yang menunjukkan keunikan Allah adalah bagian dari Asmaul Husna yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang tidak ada tandingannya. Yang menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat yang sempurna dan unik. Tanpa ada yang menyamainya, tanpa ada yang menandinginya. Keunikan ini akan menegaskan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaannya. Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha Mencipta, dan Dia yang Maha Memiliki, dan Dia yang Maha Berkuasa. Nah, Asmaul Husna yang seperti ini menggambarkan bahwa kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah itu tidak ada tandingannya. Tidak dapat ditandingi oleh zat yang lain. Siapa yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, maka akan terbantahkan ketika kita membahas tentang Asmaul Husna ini. Fir'aun yang menyatakan dirinya Tuhan, apakah dia memiliki kekuasaan tak terbatas? Apakah dia memiliki sifat-sifat tak tertandingi? Jauh, jauh Bapak Ibu. Akal sehat seorang manusia, ya kelebihannya kalau jadi muslim itu Bapak Ibu, memiliki akal sehat. Kita berbeda dengan agama lain. Agama kita tidak agama doktrin. Agama kita adalah agama fikir. Setiap perbuatan pasti ada dalilnya. Bukan setiap perbuatan, setiap peribadatan ada dalihnya. Dalil dan dalih dua hal yang berbeda. Islam mengandalkan dalil. Setiap perbuatan pasti ada dalil. Dan tidak luput dari landasan-landasan yang jelas, yang dapat dinalar dan dapat diterima oleh akal sehat. Untuk jadi ulama tidak mesti mengharamkan nikah. Beda dengan agama lain. Untuk menjadi rahib, dia harus puasa, dia harus berhenti dari nikah. Nikah adalah naluri manusia. Bagaimana mungkin agama dapat menghentikan naluri manusianya, menghentikan naluri kemanusiaannya untuk menjadi suci? Dalam Islam nggak ada istilah itu. Untuk menjadi suci, tetap saja menjalankan fitrah kemanusiaan kita. Kita punya fitrah nafsu. Nafsu yang disalurkan dengan baik dan benar. Apa itu? Pernikahan. Maka Nabi Muhammad pun kan mengatakan, kalau Anda nggak mau nikah, ya keluar dari barisanku, katanya. Keluar dari umatku, kata Nabi.
Itu menandakan bahwa Islam itu agama yang logis, agama yang masuk akal, agama yang tidak didoktrin. Beda dengan agama lain ketika dia menyajikan sesuatu, ada penekanan-penekanan doktrin di dalamnya. Jadi kalau sudah ada, orang agama lain itu mulai berpikir rasional, maka dia akan keluar dari agamanya. Kenapa? Karena agamanya memang tidak rasional. Agamanya agama dalih, agama-agama doktrin. Sehingga dia harus nerima aja. Dalam Islam nggak bisa. Kita harus menghidupkan critical thinking kita dalam berpikir. Dalam beramal ibadah pun, kita juga harus menggunakan critical thinking. Cuma satu yang tidak boleh kita menggunakan critical thinking lagi. Ketika apa, Bapak Ibu? Ketika memikirkan zat Allah. Tapi kalau ketika memikirkan sifat Allah, silahkan. Hanya satu saja, memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan berfikirlah tentang zat Allah. Hanya satu itu aja. Kenapa? Kalaupun dikaji, nanti akan terbalik. Apa yang terbalik? Kemampuan berpikir manusia akan terbalik. Kenapa? Karena kemampuan yang terbatas ketika memikirkan zat yang tak terbatas, nanti akan kelelahan. Nah, nanti akan terbalik, Pak. Kalau udah terbalik, ODGJ namanya, Pak. Ketawa-ketawa sendiri, orang nggak ketawa, dia ketawa sendiri, nggak butuh mandi lagi, celana sobek dia nggak malu, auratnya terlihat dia nggak malu, orang nggak tertawa dia tertawa. Nah, itu ODGJ, Pak. Kenapa? Karena otak nalar yang terbatas memikirkan sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak tertandingi. Kewalahan, makanya Allah dari awal-awal sudah menjelaskan. Pikirkanlah, terserah. Tapi wala tafakkaru fi zatillah. Jangan berpikir tentang zatku. Udah stop aja sampai di situ. Jangan zatku yang dikaji. Tapi kalau mau mengkaji sifat, silakan. Allah memberi peluang. Kenapa? Karena apa yang dibahas ketika kita membahas sifat Allah, kekuasaan Allah, semua masuk akal. Ketika kita mengkaji alam ini, betapa luas alam ini. Dari tempat tinggal kita aja luas. Jangankan dari tempat tinggal, dari kampung kita, dari rumah kita aja ada sesuatu yang tak terjangkau oleh kita. Ketika kita tertidur, maka ada tikus berlarian di loteng, di plafon rumah kita nggak tahu dia mau pergi kemana. Apa yang dikerjakan di atas, apakah dia sudah mengorek-ngorek kabel listrik di atas, kita juga nggak tahu, Pak. Itu keterbatasan. Jangankan jauh keluar sana, di rumah kita aja ada bagian-bagian yang luput dari pengetahuan kita. Tapi Allah tidak. Allah sudah mengatakan bahwa tidak ada yang luput dari langit, bumi, dan seluruh hamparan yang ada di tengahnya tidak akan luput. Itulah kemahakuasaan Allah. Itulah kekuasaan yang tiada tandingannya. Bapak Ibu, berkenaan dengan Asmaul Husna ini, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, yang semuanya mencerminkan sifat-sifat sempurna dari Allah, itu kita rujuk pada dalilnya. Seperti yang kita katakan tadi, agama kita adalah agama dalil. Asmaul Husna apa dalilnya? Ini. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip Asmaul Husna. Prinsip Asmaul Husna itu mengacu pada cara atau dasar pemahaman dan penerapan nama-nama indah Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna, yang terdiri dari 99 nama Allah yang masing-masing menunjukkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan seorang muslim untuk mengenal dan mengagungkan Allah, atau dengan kata lainnya, pemahaman kita terhadap Asmaul Husna akan memantapkan kembali keimanan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang turun, kadang naik. Betul nggak? Iman itu kadang turun, kadang naik. Betul. Iman itu fil qalbi.
Iman itu di dalam hati. Sementara kolbi itu bolak-balik. Kalbun itu kan bolak-balik artinya. Sehingga iman itu yazid wa yangkus. Kadang-kadang yazid ya bertambah tinggi. Kadang-kadang wayangkus. Dia mundur. Kapan kita lihat iman itu yazid, Pak? Ketika Ramadan. Lihatlah. Ketika bulan Ramadan, nah itu luar biasa itu Bapak Ibu. Itu yazid imannya semua. Nah, kita lanjut pada prinsip pertama. Mengenal dan mengimani sifat-sifat Allah yang tercantum dalam nama-namanya yang indah. Dalam Asma'ul Husna itu, setiap nama dalam Asma'ul Husna akan mencerminkan kesempurnaan dan kebesaran Allah. Seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Malik, Maha Raja, Al-Quddus, Maha Suci, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa sifat-sifat yang tercantum di dalam nama-nama Asma'ul Husna itu adalah kumpulan dari nama-nama indah, nama-nama agung, nama-nama mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi prinsip pertama itu mengenal dan mengimani. Sementara prinsip kedua menyebut nama-nama Allah itu dengan penuh pengagungan dan ketundukan. Jadi kalau menyebut itu ada dua macamnya Bapak Ibu. Menyebut bil lisan, menyebut bil qalbi. Kalau menyebut bil lisan, dia tidak menyerap ke dalam hati. Tapi kalau menyebut dengan bil qalbi, mulut berucap, hati membenarkan, dan semuanya merasuk ke dalam diri kita. Itu prinsip yang kedua. Menyebut nama Allah dengan penuh pengagungan dan ketundukan. Mengingat dan menyebut nama Allah ini dalam doa, ketika kita berdoa menggunakan Asma'ul Husna, nanti akan meresap ke dalam diri kita bahwa doa itu memang betul-betul dari dalam keluarnya. Tidak hanya dari lidah saja. Lalu menggunakan nama-nama Allah itu dalam ibadah kita, serta kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah. Misalnya dengan memuji Allah dengan Al-Hamid misalnya. Seseorang mengakui kebesarannya dan mengagungkan sifat-sifat Allah. Prinsip ketiga, Asma'ul Husna itu tidak hanya dihafal dan disebutkan. Ini meningkat nih Bapak Ibu pada tahap ketiga, tetapi juga harus diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Apakah di tempat Bapak Ibu ada tren seperti ini nggak? Kalau di tempat saya nih lagi tren-tren nih, di Bukit Tinggi, di Kabupaten Agam, di Sumatera Barat lah umumnya, orang membuat merek-merek di pinggir jalan tentang Asma'ul Husna. Ada nggak di tempat Bapak Ibu? Indah lagi malahan, saya pikir biayanya tidak sedikit itu. Jadi di setiap kelurahan, di setiap desa itu selalu saja ada deretan-deretan, dan itu nama-nama Allah, Asmaul Husna, 99 itu. Apakah di tempat Bapak Ibu ada? Oh, di Mataram juga ada. Oke. Di Lombok Tengah juga ada. Bangkinang, Jawa Barat ada. Oh, di Bali nggak ada ya, Pak? Karena nggak ada pemukiman Muslim mungkin kayaknya ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, ini sebuah tren. Di satu sisi bagus nggak? Bagus sebenarnya, di satu sisi bagus. Tapi di sisi lain, kita melihat bahwa esensinya meletakkan Asma'ul Husna di sepanjang jalan itu saya pikir mubazir itu Bapak Ibu. Harusnya pendidikan Asma'ul Husna itu tidak hanya sekedar sebatas nama-namanya aja. Ini boleh diriset ini. Siapa yang di depan rumahnya ada pelang Asma'ul Husna? Ibu Sri Murniati mungkin? Atau yang dari Bangkinang tadi Pak? Siapa yang dari Bangkinang Pak? Ada nggak yang di depan rumahnya? Ibu Sitria Majid ada nggak di depan rumahnya? Bu Emin ada nggak di depan rumahnya Asma'ul Husna? Nggak ada. Ini boleh diteliti nih Pak. Coba Bapak jalan-jalan nanti, lalu di depan rumahnya ada pelang Asma'ul Husna ya.
Coba tanya ke punya rumah, tahu nggak dia Asmaul Husna keberapa yang ada di depan rumahnya, dan apa bunyinya, dan apa artinya? Tanyalah. Pasti nggak ada yang pasti nggak ada yang tahu. Ini seakan-akan pelang nama Asmaul Husna itu hanya semacam penghias kota aja. Tapi hakikatnya masih jauh dari harapan. Apakah mereka kemudian hafal dengan Asmaul Husnanya? Enggak. Hafal aja tidak, mengetahui aja tidak, paham aja tidak, artinya apa, namanya apa, enggak paham. Apalagi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini prinsip yang ketiga. Asmaul Husna itu bukan untuk dihafal, bukan untuk dilombakan, bukan untuk disebutkan, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh ini, jika seorang muslim mengetahui dan mengimani sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka ia harus berusaha untuk meniru sifat penyayang Allah tersebut dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Jadi, ada orang yang butuh bantuan, nanti tangannya ringan untuk memberikan bantuan. Hatinya lembut untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena menurutnya memberikan bantuan itu adalah bagian dari implementasi Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, prinsip yang keempat. Sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Jadi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, maka umat manusia dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama Allah. Dalam doa-doa kita munajatkan menggunakan Asmaul Husna. Doa dengan menyebut Asmaul Husna adalah bentuk pengakuan kita atas kekuasaan dan keagungan dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Ketika kita menggunakan nama-nama Allah dalam doa kita, doa yang kita munajatkan, insya Allah nanti tingkat mustajabnya lebih tinggi ketimbang kita tidak menggunakan Asmaul Husna tersebut. Prinsip kelima, menjaga keikhlasan dalam mengenal dan mengagungkan Asmaul Husna. Bapak Ibu mengimani nama-nama Allah dengan tulus dan tanpa ada tujuan selain untuk mendapatkan keridaan Allah adalah esensi dari mempelajari Asmaul Husna. Jadi niatnya tulus untuk mendapatkan keridaan. Ketika kita membaca Asmaul Husna, ketika kita menghafal Asmaul Husna, niatnya tulus untuk keridaan Allah. Bukan untuk dapat juara Bapak Ibu. Untuk dapat juara RT, dapat juara kelurahan, dapat juara kecamatan. Itu untuk mendapatkan juara. Mungkin nanti hasilnya justru Asmaul Husna itu terbatas pada hafalan saja, tapi tidak menjadi ibadah kepada kita. Kajian semalam, Pak. Jadi segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah tergantung dari niatnya. Keikhlasan dalam beribadah dan memuji Allah nanti akan membuka pintu rahmat Allah. Prinsip keenam, menyadari bahwa meskipun umat Islam diajarkan untuk mengenal dan memahami Asmaul Husna, pemahaman manusia tetap terbatas. Sebagian sifat Allah yang sempurna tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Ada di antara sifat-sifat Allah itu, kalau sekedar artinya masuk, Pak. Bisa, mudah kita terima. Tapi pemaknaannya itu sulit kita terima, Pak. Ada beberapa bagian nanti yang sulit kita terima, apalagi sudah menyentuh zat Allah. Oleh karena itu, prinsip ini mengajarkan agar seorang muslim tetap rendah hati dan tawaduk dalam menerima kenyataan bahwa Allah Maha Tinggi, jauh lebih sempurna dari apapun yang dapat dibayangkan oleh manusia. Bapak Ibu, mahasiswa PPG semuanya, kita itu adalah makhluk yang terbatas, Pak. Makhluk yang penuh dengan kelemahan. Sama seperti kita contohkan saja dengan kemampuan mata kita. Kemampuan mata kita, optik kita ini terbatas sebenarnya, Pak. Mata kita ini melihat, ya, basyar. Kalau Allah
maha melihat. Kalau kita melihat cuma, penglihatan kita terbatas, Pak. Tengadahkanlah kepala kita ke langit, kita akan mengatakan bentangan biru itu sebagai langit. Tapi ketika kita pergi ke sana, taruhlah kita bisa ke atas, naik ke atas, maka biru itu akan terus bergerak tanpa batas. Kita tidak akan ketemu lapisan yang kita sebut langit itu, Bapak Ibu. Mana dia yang biru itu ya? Kalau gunung kelihatan, kalau gunung dari jauh kan biru. Kalau kita ke sana nanti menghijau dia. Dan kita akan bisa pergi ke sana karena ada jarak. Tapi kalau langit itu nggak ada. Ketika kita pergi ke langit itu, maka birunya akan menjauh seperti itu lagi. Ketika kita pergi ke situ, birunya akan jauh lagi. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa langit itu sebenarnya hanya batas penglihatan kita saja sebagai makhluk yang terbatas, makhluk yang memiliki keterbatasan. Maka kita sebut langit, Pak. Ketika kita melihat ke atas, kita bertemu dengan warna biru, itu hanya batas pandangan kita aja. Yang langit itu sendiri belum itu. Belum itu yang langit. Kita hanya nunjukkan bahwa itu langit. Tapi bukan itu yang langit. Itu hanya batas kemampuan dari indera kita saja. Nah, kita memiliki keterbatasan, sementara Allah tidak. Allah justru tidak hanya sekedar melihat, tapi juga menguasai semuanya, mengatur semuanya. Perputaran matahari, perputaran bulan, perputaran bumi, seperti ayat yang kita baca semalam, wasamsi tajri li mustaqarri laha zalika takdirul azizil alim. Dalam surat Yasin itu Bapak Ibu, wal qamara qaddarnahu manazila takal urjunil qadim. Siapa yang mengatur peredaran itu? Siapa yang mengatur orbit itu? Semua benda-benda yang ada di bumi ini, di antariksa, di luar angkasa, siapa yang mengatur itu? Allah. Dengan segala kekuasaannya yang maha agung. Oke, Bapak Ibu. Prinsip ketujuh. Prinsip ketujuh dari Asmaul Husna adalah memperdalam cinta kita kepada Allah. Dengan mengenal Asmaul Husna, seorang muslim dapat semakin dalam cintanya dan rasa takzimnya kepada Allah. Kita semakin mengagungkan Allah. Dalam setiap nama mengandung makna yang mendalam dan dapat menginspirasi individu untuk lebih dekat kepada Allah, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan melihat bahwa Allah itu benar-benar zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, dan kita takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, Bapak Ibu. Jangan pernah mengatakan Allah itu tidak sayang pada kita karena kita mungkin miskin. Mungkin saja kita tidak diberi Allah rezeki yang banyak. Kita hanya cukup saja dapat pagi habis sore, dapat pagi habis sore. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa di balik semua itu ada keagungan Allah yang mengatur. Allah lebih tahu dengan apa yang Dia putuskan, dengan keputusan apa yang Dia ambil. Bisa saja kemiskinan yang kita alami hari ini, hikmahnya adalah dengan kemiskinan kita hari ini, kita lebih dekat kepada Allah. Kita kan belum tahu Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika kita diberi rezeki yang banyak, mendadak kita jadi kaya, justru kita melupakan. Kenapa? Karena Allah tahu persis hati kita, hati saya misalnya, itu paling mudah untuk tergoda. Ketika ada saja sedikit rezeki yang banyak, saya berubah menjadi orang kaya, bisa saja saya akan menjadi pendosa setelah itu dengan harta saya. Saking tahunya Allah, maka Allah mengerem-ngerem nih, menahan-nahan rezekinya, jangan banyak, jangan banyak, jangan banyak. Supaya apa? Supaya kita tetap tawadu, tetap taat kepada Allah. Kenapa? Dengan miskinnya, kita ini si A itu dengan miskinnya justru makin taat. Tapi dengan kayanya, si A itu bisa satu saat akan menjadi pendosa. Tapi kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu, lalu kita protes kepada Allah. Lalu kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa tetangga saya nikahnya telat dari saya, tapi cepat kayanya. Saya begini-begini aja sejak dulu. Ya udah, kita syukuri aja Bapak Ibu.
Karena ada hikmah di balik itu yang tidak kita ketahui. Baik Bapak dan Ibu, ini ada penelitian relevan, ya, terlalu penting ini bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini praktek baik. Bapak Ibu, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 yang berbahagia, praktek baik Asmaul Husna itu ada beberapa contoh. Misalnya, pengenalan makna dan relevansi Asmaul Husna. Ini ada tipe-tipe nih, mohon maaf Bapak Ibu. Pengenalan makna dan relevansi Asmaul Husna. Jadi praktek baiknya adalah mengintegrasikan Asmaul Husna ke dalam pembelajaran dengan menjelaskan makna dan implikasinya dalam kehidupan. Nah, sebagai contoh, nama Allah Ar-Rahman bisa diterapkan dengan menunjukkan kasih sayang kepada teman, keluarga, dan makhluk hidup. Oke, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda Ar-Rahman dan Rahim, anak-anak semuanya? Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dia sama-sama itu pengasih, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna kasih? Makna kasih itu adalah Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan rasa kasihnya kepada setiap manusia. Beriman, engkar, benci, cinta kepada saya, tetap saya beri mereka itu dengan kemahakasihan saya. Sehingga apa? Orang kafir tetap makan. Bahkan lebih lagi dari kita. Orang kafir, jelas-jelas kafir, jelas-jelas dia mengingkari adanya Allah, tetap kaya dibuat Allah kok. Lihatlah orang-orang sekeliling kita. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bahkan agamanya aja nggak Islam, bahkan musyrik. Apa yang ada di Islam dia langgar. Dilarang makan babi, dia suka babi. Dilarang mabuk-mabukan, dia itu kerjaannya. Dilarang berzina, itu hobinya. Tapi tetap saja lebih kaya dari saya. Lebih makmur, tiap sebentar beli mobil, tiap sebentar nambah rumah, duitnya banyak. Nah, jangan cemburu Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia tetap diberi oleh Allah, tetap Allah itu memberi mereka dengan sifat yang mulianya, yaitu sifat Ar-Rahman. Tetap saja. Nah, bedanya mereka tidak dapat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau Ar-Rahman semuanya, kalau Ar-Rahim itu lebih khusus kepada orang-orang yang menyembah, orang-orang yang mengakui, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah. Berupa apa Bapak Ibu? Bisa jadi berupa kelapangan hati. Bapak Ibu, orang kaya dengan rumah besar, bisa jadi hatinya sempit, Pak. Bisa jadi perasaannya sempit. Orang kaya dengan rumah yang nyaman kelihatan dari luar, tapi bisa jadi hatinya tak tentram. Bisa jadi di rumah itu setiap hari terjadi perang, perang saudara. Bisa jadi di rumah itu tidak ada ketenangan. Bisa jadi di rumah itu kelihatan dari luar seperti istana, seperti surga, padahal hakikatnya kalau kita masuk ke dalam seperti neraka. Tapi di gubuk sederhana tempat kita tinggal, ada kasih sayang yang terjadi di dalamnya. Itu tidak luput dari Ar-Rahimnya Allah. Kita merasakan bahagia, kita merasakan hati kita lapang, kita merasakan hati kita tentram. Bahkan kadang-kadang kalau diajak pun tidur di tempat orang itu, tempat orang kaya itu, justru kita merasakan tidak nyamannya. Nyaman di rumah kita lagi. Biarlah rumahnya sederhana, biarlah rumahnya gubuk. Tapi kita merasa nyaman. Nah, ini yang diberikan Allah kepada kita. Ar-Rahimnya itu di situ. Oke, Bapak Ibu semuanya. Praktek baik yang kedua,
Membiasakan penyebutan dan pengamalan. Asmaul Husna yang 99 itu kita biasakan penyebutannya. Di pagi hari, dalam aktivitas kita siang hari, kita biasakan menggunakan penyebutan dan pengamalan. Ajarkan anak-anak kita daripada nyebut anjir gitu. Sekarang sudah dipleset-plesetkan loh Ibu. Anjay, anjir. Itu sebutan lain dari anjing itu. Itu perkataan paling kotor sebenarnya yang diplesetkan oleh anak-anak muda hari ini. Sehingga perkataan paling kotor itu jadi perkataan paling lembut dan bersahabat. Mereka sama-sama mereka biasa aja sebut anjir, anjay, apalagi anjir gitu. Biasa aja mereka saling sebutkan. Sehingga apa? Terjadi reduksi makna dari kata itu. Sebenarnya itu dari plesetan dari kata anjing gitu Bapak Ibu. Nah, kita ganti hari ini. Lakukan pembiasaan. Kita ganti dengan Asmaul Husna penyebutannya. Kita sebut Asmaul Husna lebih banyak. Kita ganti bahasa-bahasa gaul yang ada di remaja Gen Z itu, yang hari ini lagi jadi murid kita. Kita ganti dengan Asmaul Husna. Kita biasakan menyebut kata kudus. Kita biasakan menyebut kata razak. Kita biasakan menyebut kata Ar-Rahman. Kita biasakan mereka menyebut dengan Al-Malik dan sebagainya. Kemudian kita budayakan juga ada kegiatan-kegiatan yang meskipun di tahap awal itu untuk anak SMP, anak SD, lomba-lomba Asmaul Husna itu ada untungnya, ada maknanya, ada kelebihannya. Kita adakan lomba-lomba Asmaul Husna. Tapi tetap ada peningkatan nanti. Ketika di SMP ada lomba menghafal Asmaul Husna. Di SMA lomba pemaknaan Asmaul Husna. Jadi meningkat kemampuannya. Jangan hanya hafal untuk setiap level pendidikan. Tapi tidak memberikan makna dengan apa yang dihafalkan itu. Oke, praktek baik yang ketiga adalah menghubungkan Asmaul Husna dengan karakter positif. Menggunakan Asmaul Husna untuk pembentukan karakter siswa. Kapan perlu kelasnya dinamakan dengan kelas Asmaul Husna, Bapak Ibu. Khususnya untuk madrasah-madrasah lah. Apa salahnya? Nama-nama kelas itu ada nama Asmaul Husna. Kelas 71, kelasnya kelas apa? Kelas 72, kelasnya kelas apa? Ruang guru, namanya apa? Perpustakaan, Al-Alim misalnya, maha mengetahui, kan cocok kan kalau perpustakaan disebut Al-Alim, karena dari perpustakaan jadi alim kan. Beri nama-nama Asmaul Husna itu untuk nama-nama kelas. Itu sebuah praktek baik yang juga bisa kita lakukan. Oke. Nah, terus di kantinnya apa namanya? Al-Adil misalnya, keadilan. Jadi semacam implementasi nama-nama itu ke dalam praktek baik sehari-hari yang dapat dilihat oleh siswa. Oke, apalagi praktek baik yang keempat adalah proyek. Bisa dalam bentuk proyek nanti atau kegiatan praktis. Bisa proyek amal berbasis Asmaul Husna, Ar-Razak dalam penggalangan dana atau donasi untuk membantu yang membutuhkan. Al-Ghafar, Maha Pengampun, membuat program refleksi dan mendorong saling memaafkan antar siswa. Atau Al-Ghafur, kita buat kegiatan untuk tarhib Ramadan misalnya. Fa'fu wasfahu sebelum Ramadan, kita sebut kegiatan itu dengan Al-Ghaffar misalnya. Itu sebuah implementasi, sebuah praktek-praktek baik dari Asmaul Husna. Apalagi cerita dan kisah inspiratif juga bisa, Pak. Ini lebih banyak untuk level pendidikan bawah ini. SD, TK, PAUD ya. Jadi menyampaikan kisah-kisah Islami yang mencerminkan makna dari Asmaul Husna. Kapan perlu ada pemutaran film berkenaan dengan Asmaul Husna. Oke. Urgensi dan manfaat Asmaul Husna. Kita bahas tentang urgensi.
Urgensi dari Asmaul Husna itu membentuk akhlak mulia. Asmaul Husna nanti akan menjadi teladan bagi seorang muslim untuk meniru sifat-sifat Allah yang mulia. Loh, Asmaul Husna itu untuk meniru ya? Iya. Meniru dan mengimplementasikan dalam kehidupan dengan catatan menghilangkan kemahaannya. Karena maha itu hanya milik Allah. Maha penyayang, ya kita jadi penyayang. Mahanya kita tinggalkan. Mahanya biarlah jadi milik Allah. Maha pengasih, kita pengasih. Mahanya jadi milik Allah. Karena tidak semuanya dan tidak mungkin apa yang menjadi esensi dari sebuah Asmaul Husna itu akan kita tiru semuanya. Karena kemahaan itu hanyalah milik Allah. Nah, maka teladan dari Asmaul Husna itu dalam kapasitas makhluk, ingat ya, dalam kapasitas makhluk itu perlu kita contoh, perlu kita jadikan sebagai akhlak mulia kita. Seperti kasih sayang, keadilan, pemaaf. Itu bagian dari Asmaul Husna yang harus kita implementasikan dalam membentuk akhlak mulia kita. Urgensinya adalah dengan meneladani sifat-sifat ini, individu dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang merupakan dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis. Itu urgensi pertama. Urgensi kedua adalah meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah. Memahami Asmaul Husna akan mengingatkan manusia atas kebesaran dan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya adalah bahwa kesadaran akan kebesaran Allah itu mendorong manusia untuk bersikap rendah hati. Yang nggak boleh, Pak Ibu. Nggak boleh sombong. Karena hanya Allah yang berhak sombong. Nggak boleh membesarkan diri, menganggap diri ini lebih segalanya. Orang lain ini kecil. Nggak boleh, kenapa? Karena hanya Allah yang berhak untuk membesarkan diri itu. Allah yang muazzam menafsah itu ya Allah. Allah yang membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya sendiri, tapi manusia tidak. Nah, ini yang dimunculkan dari ketika kita mampu menjadikan Asmaul Husna itu sumber kesadaran kita akan kebesaran Allah. Urgensi yang ketiga, menanamkan prinsip kehidupan yang adil dan bijaksana. Sifat Allah seperti Al-Adil, Al-Hakim, mengajarkan pentingnya berlaku adil dan bijaksana dalam berbagai situasi. Manusia nanti akan dihadapkan pada berbagai problematika kehidupan. Problematika kehidupan itu menuntut adanya al-adil, keadilan, dan kehakiman atau kemahabijaksanaan. Itu pasti itu Bapak Ibu. Baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Skala kecil di rumah tangga. Kita perlu adil dengan anak. Anak darah daging kita ada 3 orang, yang satu disayang, yang lain dimarahi. Jangan Bapak Ibu, nanti akan muncul nanti sikap-sikap ketidakadilan dalam dirinya karena dia diperlakukan tidak adil. Tidak bijaksana, yang satu dihukum berat, yang satu dihukum ringan. Padahal kesalahannya bisa jadi sama. Nah, ini akan mendidik menganggap kita tidak adil dan tidak bijaksana. Sehingga nanti akan menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan dan ketidakbijaksanaan nanti ketika dia jadi besar. Yang berikutnya, urgensi Asmaul Husna adalah memperkuat hubungan antar manusia. Dengan meneladani sifat-sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, contohnya ya, individu terdorong untuk membantu sesama, menjaga persaudaraan dan menciptakan solidaritas. Ar-Rahman Ar-Rahim saja contohnya, itu akan mampu membuat hubungan antar manusia itu menjadi harmonis. Nah, urgensinya kita lihat nilai ini sangat penting untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan peduli. Dalam masyarakat akan berlangsung dengan aman, tentram, nyaman. Kenapa? Karena orang-orangnya mampu meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kalau kita lihat manfaat, ada beberapa manfaat yang kita catatkan untuk penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Yaitu mendorong saling mengasihi dan peduli.
Dengan meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih, Rahman dan Rahim, contohnya, masyarakat terdorong untuk saling membantu, berbagi dan peduli terhadap sesama. Ada program sosial nanti yang kita ciptakan, ada ronda bersama, misalnya keamanan siskamling bersama, membantu fakir dan miskin, membantu korban bencana. Nah, akan lebih bermakna nanti kegiatan-kegiatan itu kalau dilandasi dengan Asmaul Husna. Manfaat berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Kayak kita percepat aja Bapak Ibu supaya kita punya banyak waktu untuk diskusi ini. Manfaatnya juga meningkatkan kepercayaan dan keharmonisan sosial. Kemudian, manfaat berikutnya membangun kesabaran dan keikhlasan. Betul. Dengan implementasi nanti Asmaul Husna ini kita justru akan menjadi bagian yang orang-orang yang sabar dan tidak mudah berkelahi, tidak mudah tawuran, tidak mudah terjadi gesekan-gesekan di antara masyarakat sosial ya. Kemudian manfaat berikutnya menjadi inspirasi kepemimpinan berbasis ketuhanan. Nah, ini bagi pemimpin nanti mengkaji Asmaul Husna itu supaya nanti nilai-nilai dalam Asmaul Husna itu nanti akan menjadi ruh dalam kepemimpinannya, menjadi dasar berpijak dari kepemimpinannya. Dan ketika kepemimpinan yang dia laksanakan nanti akan selalu berlandaskan pada Asmaul Husna ini. Nanti kita akan mendapatkan kepemimpinan berbasis Asmaul Husna. Kepemimpinan yang diidam-idamkan sebenarnya. Yang ada rasa kasih, rasa sayang, rasa adil, rasa bijaksana, rasa malik, memimpin, memiliki gitu ya, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, contoh penerapan Asmaul Husna. Ini contohnya. Untuk Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, ini saya lupa menggantinya. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Memberikan kasih sayang kepada anak yatim, fakir miskin, dan lansia melalui donasi atau kegiatan sosial. Contoh nyatanya membuka layanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu misalnya. Nah, inilah bentuk-bentuk contoh penerapan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna Al-Adil atau Maha Adil, penerapannya ini. Berlaku adil dalam memutuskan perkara atau konflik di masyarakat tanpa berpihak kepada salah satu pihak secara tidak wajar. Atau menjaga keadilan dalam pembagian sumber daya atau peluang pekerjaan di lingkungan masyarakat. Contoh nyatanya adalah pemimpin komunitas mengadakan musyawarah yang transparan dan adil dalam mengambil kebijakan. Contohnya ya Bapak Ibu, contoh penerapan Asmaul Husna. Kalau Al-Ghaffar gimana contoh penerapannya? Maha Pengampun, memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam dalam hubungan sosial. Oke, dendam itu luar biasa itu Bapak Ibu. Dendam itu justru ketidakadilan mendapatkan hukum nanti akan berbuah pada rasa dendam yang disimpan dalam hati. Sehingga nanti satu saat dendam ini menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu nanti akan meledak dia. Dan justru akibatnya akan luar biasa ketika dendam itu meledak. Bisa jadi orang tuanya dibunuh, lalu anaknya merasa dendam, lalu hukum tidak berpihak pada korban, dapat hukuman sedikit cuma karena dia membayar dan segala macam, ya akhirnya dendam itu makin membara. Pada satu ketika nanti ketika si pelaku sudah keluar dari tahanan dalam waktu yang singkat, padahal hukumannya 12 tahun, tapi 2 tahun udah keluar nih. Maka nanti bisa jadi anak si pelaku nanti akan menimpahkan dendamnya. Lalu ditusuknya atau ditikamnya misalnya di tengah keramaian. Kenapa? Nah, itu kan berbahaya lagi Bapak Ibu. Ketika dia menusuk dan menikam orang, lalu orang mati dan si anaknya juga menjadi objek hukum. Itu Bapak Ibu. Al-Karim gimana? Yang mulia. Bersikap dermawan dengan berbagai rezeki kepada orang yang membutuhkan. Lalu Assalam, maha pemberi kedamaian. Nah, ini contohnya. Berusaha menjadi pembawa perdamaian
dalam setiap konflik sosial atau antar kelompok. Jadi mediator dalam penyelesaian masalah. Misalnya, as-sabru ya, sabar, bersabar dalam menghadapi perbedaan pendapat atau kritik orang lain. Tidak mudah marah atau bereaksi negatif dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi, contoh nyatanya adalah tetap tenang dan mencari solusi saat menghadapi masalah, baik dalam organisasi masyarakat maupun antar individu mungkin. Ar-Razak, ini contoh nyatanya, contoh penerapannya. Ar-Razak membantu orang lain untuk memperoleh penghidupan yang layak dengan menciptakan peluang usaha atau pekerjaan. Oke, Bapak Ibu. Kalau Al-Hakim, ini bijaksana, menggunakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat. Kemudian memprioritaskan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini contohnya ya Pak ya, Al-Hakim itu penegakan hukum. Nah, prosedur implementasinya nih. Nama-nama yang menunjukkan kekuasaan Allah merujuk pada bagian dari Asmaul Husna yang mencerminkan sifat Allah yang berhubungan dengan kekuasaannya yang mutlak dan tak terbatas. Ini kita akan melihat sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas ya Pak ya. Oke. Ini bentuknya Pak. Ini sifat-sifatnya untuk kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas. Oke, ini Pak. Silakan dilihat di layar. Untuk sifat-sifat Allah dalam kategori kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas, ada 7 sifat, 7 nama ini. Al-Qudus, itu mutlak itu Pak, kekuasaannya mutlak, tak terbatas. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabar, maha perkasa lagi. Al-Khalid, maha pencipta. Al-Qahar, maha penakluk. Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Al-Muakhir, maha mengakhirkan. Ini semua sifat-sifat ini adalah kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas ini Pak. Silakan Bapak lihat penjelasannya ini berupa implementasinya. Al-Qudus misalnya. Implementasinya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kebersihan lisan kita, perkataan kita dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan menghujat, dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ini ya Pak ya, ada 7 sifat yang berada di kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas. Bijaksana dalam segala keputusan dan tindakannya lagi. Coba Pak. Kebijaksanaan dalam segala urusan. Ada 6 sifat kita kategorikan ke sini. Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Fatah, Al-Wahhab, Ar-Rahim. Ini masuk ke dalam kategori kebijaksanaan dalam segala urusan. Ini karena nggak muat di slide kita contohkan aja ini. Jadi tidak mesti dalam hal kebijaksanaan dalam segala urusan itu hanya 6 ini saja. Ini hanya contoh yang kita coba terapkan, hanya 6 ini. Oke, baik. Prosedur implementasi untuk sifat yang kategori yang ketiga, mencerminkan sifat Allah yang penuh cinta, kasih sayang, dan kelembutan terhadap seluruh makhluknya. Itu ada sekitar, identifikasinya saya buat ada 5 nih. Ada Ar-Rahman, ada Rahim, ada Al-Wadud, ada Al-Ghaffar, ada Ar-Rauf. Tapi masih ada lagi sifat yang lain ya. Ini hanya contoh aja kita buat ada 5. Nah ini yang terakhir, sifat Allah yang berhubungan dengan sifat sempurna dan uniknya. Sifat sempurna dan unik kita buat juga ada 5 ini. Contohnya adalah Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqaddim. Ini sifat sempurna dan uniknya. Al-Wahid misalnya. Al-Wahid itu yang Maha Esa. Di mana keunikannya Bapak Ibu? Al-Wahid itu keunikannya ada di kata wahid itu Bapak Ibu. Wahid itu disebut sebagai kalimat mutlak. Mutlak itu tidak bisa dibagi. Gitu. Kalau disebut wahid, berarti pemaknaannya adalah esa. Yang tidak bisa dibagi unsurnya menjadi setengah, dibagi seperempat,
1/6, 1/16, 1/8, tidak bisa. Dia esa menunjukkan satu kesatuan. Sehingga ketika disebut Al-Wahid, makna di dalam diri kita, makna di dalam fikiran kita, tidak satu. Tidak angka satu ya. Karena ketika kita sebut angka satu, maka nanti akan ada anggapan bahwa Allah bisa setengah kalau begitu. Karena setelah satu kan masih bisa dibagi. Jadi kalau kita katakan Allah itu satu maknanya, yang setengahnya dari apa? Yang setengah lagi dari apa? Atau kalau akan dibagi 4, yang seperempatnya apa? Seperempatnya apa? Bukan itu. Kesempurnaan yang ada di dalam kata Al-Wahid itu mengatakan bahwa Allah itu menjadi satu kesatuan, keesaan. Sehingga Allah itu tidak bisa dibagi menjadi setengah, seperempat, 1/8, 1/16. Allah itu menjadi kekuatan yang esa, yang menyatu, yang satu, yang esa, yang tidak bisa dipecah-pecah. Itulah yang disebut dengan keunikannya. Jadi makanya kita masukkan Al-Wahid itu menjadi kategori sifat sempurna dan unik. Bahwa kesempurnaannya, keunikannya, itu akan menjadi salah satu dari Asmaul Husna yang terjemahannya panjang sekali, Bapak Ibu. Ketika kita mengkaji Asmaul Husna, tidak hanya berhenti pada makna katanya saja, karena nanti akan ada beberapa Asmaul Husna yang mirip nih Bapak Ibu. Contoh Al-Wahid. Al-Wahid apa bedanya dengan Al-Ahad? Nah, ini dari segi makna bisa sama. Wahid dan ahad kan sama-sama. Maknanya satu. Nah, tapi ada perbedaan, ada kajian yang lebih dalam. Ketika kita bahas tentang Al-Wahid, ada keesaan yang tidak bisa dipisah, yang tidak bisa dibelah, yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, itulah kemutlakannya Allah. Dan disitulah letaknya keunikan dari Asma'ul Husna ini. Keunikan dari nama-nama Allah itu. Jadi ketika kita berdoa dengan Al-Wahid, maka kita berharap nanti bahwa kemahaesaan, kemahakuasaan, kemaha tak terbatasan Allah itu memberikan rezeki, memberikan kelapangan kepada kita dengan tidak terbatas pula. Sehingga dengan doa yang memahami Asmaul Husna, maka doanya akan dalam Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian kelima. Kontekstualisasi Asmaul Husna sesuai dengan kearifan lokal. Ini Bapak Ibu baca aja ya, karena waktu kita sudah sedikit ini. Saya bagikan aja nanti. Nah, ini ada metakognisi lagi, bagian ke terakhir kita. Oke, demikian dari saya Bapak Ibu. Cukup ini. Kita diskusi lah. Baik, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, izin menjawab ya Bapak, Pak Mahun. Bapak Ibu semuanya, saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya. Lombok Utara. Bolehkah kita menamakan anak kalau menamakan anak dengan Asmaul Husna itu boleh, itu satu ya. Dengan asma yang 99 bisa nggak? Boleh. Tapi, apakah yang kita maksud, kita niatkan, kita menamakan anak dengan sifat itu kan berharap bahwa di balik penamaan itu, anak dapat mengimplementasikan sifat itu dalam kehidupannya kan? Nah, boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh meniatkan ketika kita menggunakan Asmaul Husna itu lengkap dengan kemahaannya lengket dengan anak. Nah, itu nggak boleh itu. Atau diberi Abdul di depannya. Misalnya Abdur Rahman. Boleh pakai alif lam. Bapak Ibu gini. Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu ada dua kata. Kata makrifah yang dikenal. Kata nakirah yang tidak dikenal. Kenalnya itu maksudnya bukan kenal pernah bertemu, bukan. Tapi dimaklumi dan tidak dimaklumi. Itu maksudnya. Kalau makrifah itu dimaklumi. Makanya
Asmaul Husna itu kalimatnya ma'rifah, mudah dikenali, dimaklumi, mafhum orang. Ketika kita sebut, orang langsung mafhum. Tanda ma'rifah salah satunya adalah alif lam di depan. Atau kalau tidak pakai alif lam, pakai tanwin di belakang. Itu tanda ma'rifah, Bapak Ibu. Sekarang Asmaul Husna ma'rifah nggak? Semuanya ma'rifah, Bapak Ibu. Lihatlah, tulisan-tulisan Asmaul Husna itu selalu dimulai dengan tanda alif lam. Ar-Rahman, ada alif lam di depannya. Al-Quddus, Al-Malik, pasti dimulai dengan alif lam. Alif lam ini menandakan bahwa kalimatnya mafhum. Mafhum itu pasti dimaknai ketika orang menyebut Ar-Rahman, maka pasti maknanya adalah Maha Pengasih. Ar-Rahim, pasti Maha Penyayang. Nah, untuk menghilangkan kemafhumannya menjadi nama-nama yang mengandung unsur kemahaan, maka orang sering menggunakan pakai Abdul di depannya. Abdul itu abid, budak, hamba. Nah, maka nama-nama orang dulu, Abdul Malik, Abdurrahman, Abdurrahim, dimulai dengan Abdul. Untuk menghilangkan kesan, di satu sisi ya, untuk menghilangkan kesan kemahaannya, kesempurnaan, keagungan yang ada dalam Asmaul Husnanya. Tapi yang diambil sifatnya. Abdurrahman, hamba yang memiliki kasih sayang. Atau dengan memberi kata Muhammad. Al-Arif diganti dengan Muhammad Arif. Alif lamnya hilang, dikasih Muhammad di depannya. Atau kalaupun diambil utuh ini Pak, misalnya kita akan memberi anak dengan nama As-Samad misalnya. As-Samad kan maha berdiri sendiri kan. Kita menganggap itu cocok. Lalu kita beri namanya anak kita As-Samad. Boleh. Tapi dengan catatan kita tidak niatkan kemahaannya lengket ke anak. Innamal a'malu binniyat Bapak Ibu. Yang tidak boleh memberi nama anak itu satu saja. Yang 99-nya boleh Pak. Pakailah. Silakan. Yang tidak boleh yang ke-100 Pak. Itu nggak boleh dilengketkan ke manusia itu. Apa itu yang ke-100? Allah. Ada nggak memberi nama anaknya Allah? Kecuali pakai Abdul. Abdullah. Itu boleh. Kalau Allah berdiri sendiri nggak boleh. Itu aja larangannya. Oke. Ya ada dua ya pertanyaannya. Baik, pertama adalah berkenaan dengan tanggung jawab guru. Apakah tanggung jawab guru itu harus menjadikan anak-anak itu menjadi berakhlakul karimah, lalu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan terbatas? Wajib, Bu Raudah. Menjadikan anak-anak yang jujur dalam lingkungan terbatas harus, apa contohnya? Selagi dia di sekolah, dia wajib memiliki sifat jujur. Itu kewajiban guru itu. Dan membiasakan sifat jujur dalam kehidupannya. Selama dalam sekolah, dia wajib bijaksana. Wajib bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam lingkungan sekolah wajib. Kita wajib mendidik anak tidak hanya dari sisi pengetahuan saja, tapi juga dari sisi afeksi, perilaku, juga dari sisi implementasi berupa psikomotor dia. Kita lihat kejujurannya, tanggung jawabnya, dedikasinya, sesuai dengan Asmaul Husna yang kita ajarkan. Tapi, apakah kemudian dia juga akan implementasikan di rumah, di lingkungannya, itu bukan lagi jadi tanggung jawab guru. Tugas guru mendidik di sekolah, membiasakan diri di sekolah, dan menjadikan nilai-nilai yang kita berikan itu terimplementasi di sekolah. Lalu orang tuanya protes, Bu Guru, anak saya kenapa ya sampai di rumah kok jadi begini. Kita jelaskan di sekolah tidak kok Pak. Mungkin lingkungan di rumah tangganya tidak mensupport, tidak ikut membantu terejawantahkannya sifat itu di rumah. Adil misalnya. Di sekolah dia adil. Al-adlu itu dia adil Pak.
dia sudah bisa mempraktekkan keadilan. Tapi kan sampai di rumah dia menjadi dua pribadi yang berbeda. Sampai di rumah dia balik lagi ke asalnya. Kenapa? Karena dalam prakteknya di rumah itu dia tidak temukan keadilan. Itu bukan tanggung jawab kita lagi sebagai guru, Ibu Rodah. Saya pikir itu. Yang jelas kita selagi di sekolah, kita berupaya untuk mendidik, mengejawantahkan, mengajarkan nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam setiap pribadi siswa kita. Kalau ada yang salah, kita tegur. Kalau ada yang keliru, nanti kita luruskan. Bukan gitu nanda semuanya. Yang kita maksud dengan sifat sabar, as-sabrunya Allah itu bukan seperti itu. Begini, 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 begini. Kita tetap ajarkan, kita tetap biasakan, kita tetap teladani anak-anak. Tapi apakah setelah jam sekolah, setelah di rumah dan di lingkungan, apakah dia akan tetap akan menjadi orang yang berasmaul husna atau tidak? Saya pikir itu di luar tanggung jawab kita, Pak Ibu. Terlalu luas jangkauan tanggung jawab guru kalau seandainya harus mengawasi di luar sekolah. Sementara tanggung jawab pendidikan itu, kata Ki Hajar Dewantara, mengatakan ada 3 pilar pendidikan loh Bapak Ibu. 3 pilar pendidikan itu adalah guru, sekolah, persekolahan, rumah tangga, dan lingkungan. 3 pilar pendidikan ini harus saling bersinergi kalau ingin pendidikannya sukses. Konsep Ki Hajar Dewantara dengan 3 pilar pendidikan itu, 3 pilar pendidikan itu harus berjalan seirama. Sekolah sudah mengajarkan, di rumah juga harus melanjutkan. Di rumah sudah melanjutkan, di lingkungan juga harus mempraktekkan. Nah, yang terjadi hari ini kan tidak. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan nggak berjalan di rumah tangga. Jangankan di lingkungan yang lebih luas. Di rumah tangga aja nggak terjalankan. Kita udah capek-capek mendidik anak untuk jujur, udah capek-capek mendidik anak untuk sabar, mendidik anak untuk tanggung jawab. Sampai di rumah dirusak, Ibu. Kamu kan berdiri di ruang tamu ya. Kalau ada tamu nanti bilang Bapak nggak ada ya. Bagaimana mungkin sikap jujur terimplementasikan dalam kehidupan sementara sampai di rumah, kejujuran yang sudah terbentuk di sekolah diracuni sampai di rumah. Ayah ibunya kebanyakan kredit ini. Tiap sebentar debt kolektornya datang. Makanya si ayah si ibunya bikin cara supaya nggak ketemu sama debt collector. Anaknya yang disuruh bohong. Gitu. Bilang ibu nggak di rumah ya. Bilang ayah sudah pergi ya. Sementara kita baru saja paginya ngajarkan kejujuran kepada anak. Pola yang seperti ini akan menggagalkan pendidikan. Kita hanya 7 jam loh Bu. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sementara sisanya berada di rumah tangga. Itu dilematika yang terjadi dalam pendidikan karakter kita. Sehingga pendidikan karakter kita justru kandas terus sih, Bu. Ditambah lagi, tontonan yang dipertontonkan itu dari pemimpin-pemimpin kita itu jauh panggang dari api. Coba lihat, ada pejabat yang tertangkap korupsi, kemudian pakai jaket oranye KPK, disorot kamera sambil senyum, bayangkan. Dia nyuri uang negara, tapi ketika ketangkap dia masih senyum di depan kamera. Ditambah lagi angka korupsi yang tidak sedikit, jumlah koruptor yang semakin meningkat. Semuanya dikorupsi nih Pak. Kan nggak ada lagi yang bisa diteladani kan. Tontonan kita setiap hari memperlihatkan bahwa kejujuran itu di sini di negara ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Itulah Pak. Pendidikan karakter kita di persimpangan jalan kayaknya. Guru berkutat di penguatan pendidikan karakter. Sementara tontonan di luar kita melihat justru jauh panggang dari api. Lihatlah Pak, di sekolah Bapak ada nggak kantin jujur dulu? Banyak sekolah kan mendirikan kantin jujur kan? Bahkan ada yang di Mahkamah Agung punya kantin jujur. Kantin jujur itu belanja sendiri, ambil kembaliannya sendiri. Tapi pertanyaannya, mana kantin jujur itu sekarang? Kayaknya udah pada bangkrut ya. Udah pada bangkrut kan? Kenapa? Karena yang kita latih itu bukan karakternya terlebih dahulu. Prakteknya langsung, sementara karakternya belum berbenah. Akhirnya ya, sehingga kantin jujur yang, jangankan yang di luar, yang di Mahkamah Agung aja sekarang udah bangkrut. Itu yang terjadi, Ibu.
Jadi kita agak di persimpangan jalan, tapi tugas kita itu aja. Sebagai kewajiban kita sebagai guru, kita jalankan amanah kurikulum. Ketika kita menjelaskan Asmaul Husna, kita ajarkan secara teori, kita buat secara afeksinya, secara sikapnya, kemudian kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selesai, Bu. Tugas kita dalam koridor sekolah aja. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sudahkah dia mempraktekkan nilai-nilai keasmaul husnaan dalam kehidupan mereka? Kalau sudah, ya oke. Sudah. Habis tanggung jawab Ibu Rodah itu. Apakah di rumah dia akan kembali ke habitatnya? Itu terserah. Pertanyaan kedua tadi apa, Ibu? Oh iya, baik. Setiap permintaan kita dalam bait-bait doa yang kita lantunkan itu, kita sebut Asmaul Husnanya, Bu. Misalnya, dalam bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih, yang maha razak, yang maha pengampun. Kami memang adalah makhluk-Mu yang tidak luput dari kesalahan. Kami berlumur dosa, ya Allah. Setiap perbuatan kami, setiap aktivitas kami, terkadang dirusak oleh perbuatan-perbuatan dosa kami. Kami minta ampun kepadamu, ya Ghaffar. Ketika kita minta ampun, ketika kita minta rezeki nanti, ya Allah, ya Rabbi, Ar-Razak, karuniakanlah kepada kami rezeki yang bermanfaat. Jika rezeki kami berada di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki kami ada di langit, maka turunkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Itu caranya, Ibu Rodah. Jadi kita ikutkan Asmaul Husna itu dalam setiap bait-bait doa kita. Semoga pembahasan kita bermakna dan berdampak nanti untuk kegiatan UP ke depan. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mengikuti pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Salam Andragogi. Ada banyak tutorial tersedia, ada bahan perkuliahan, ada juga bahan pelatihan di Andragogi Channel, semua jadi andal. Ini channel gerbang ilmu pengetahuan, tempat belajar tanpa keraguan. Tekan like, beri komentarmu, subscribe sekarang jangan ragu, bunyikan loncengnya, ayo jangan lupa, agak pantun baru langsung tiba.